Alhamdulillah, sejak tahun 2019 perkembangan dari farm kami cukup pesat. Dari awalnya kurang lebih sekitar 50 ekor, sekarang bisa berjumlah ratusan ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami The Petung Farm. Saya Farid Aka, pemilik sekaligus pengelola The Petung Farm. Pada kesempatan kali ini di farm kami mencoba ingin berbagi beberapa hal berkaitan dengan peternakan domba yang saat ini mulai banyak digandrungi oleh para pelaku-pelaku usaha, khususnya di bidang agro. The Petung Farm berada di wilayah Pekalongan, tepatnya di kawasan objek wisata Camping Ground Karangseriti, Desa Telogo Pakis, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Farm kami mengkhususkan untuk saat ini adalah core-nya breeding. Kenapa kami mengambil breeding? Kebetulan kami melihat bahwa banyak farm yang bergerak di fattening dan mereka sangat kekurangan bakalan-bakalan yang baik, sehingga tugas kami selaku breeder adalah mencoba untuk memuliabiakan, artinya mengembalikan genetik domba lokal ini agar lebih unggul dan lebih berkualitas. Di farm kami ada beberapa jenis domba yang kita kembangkan. Yang pertama adalah domba lokal, yang kedua adalah jenis domba Garut. Kenapa kami mengambil indukan dari domba Garut? Karena secara fenotip domba Garut ini litter size-nya cukup besar. Kemudian dia adalah tipikal prolific atau berpotensi mempunyai anak banyak. Kemudian yang ketiga, domba Garut ini mudah sekali adaptasi terhadap lingkungan dan pakan, sehingga dia bisa tahan terhadap cuaca, kemudian tahan terhadap penyakit. Ini salah satu kenapa kami mengambil ras domba Garut sebagai indukan di farm kami. Selain itu juga ada domba ekor gemuk, kalau orang sini menyebutnya adalah domba gibas. Untuk pejantannya kami menggunakan domba-domba unggulan yang sudah di-crossing dengan domba dari domba impor, yaitu F1 Dorper, kemudian ada juga cross merino, Texel, dan juga domba Garut itu sendiri. Secara topografi, farm kami, The Petung Farm, ini berada pada ketinggian 2100 mdpl. Jadi cuaca ataupun suhu udara dan kelembapan cukup tinggi. Ini menjadikan tantangan buat kami bagaimana mengembangkan peternakan di wilayah daerah atas. Lebih berpotensi daerah seperti ini karena di lingkungan tempat kandang kami tersedia banyak sekali sumber pakan, terutama yang bersumber dari serat, entah itu jenis-jenis legum maupun jenis rerumputan atau gramina. Nah, kita lihat bahwa sepanjang perjalanan menuju ke farm ini kita tidak kekurangan bahan pakan. Ya, jangankan limbah-limbah dari pertanian, rumput hijauan pun di sini juga sangat melimpah. Jadi sangat strategis di wilayah Karangseriti ini atau di wilayah Petung Kriono ini
sebagai zona peternakan untuk pengembangan domba atau jenis ruminansia lainnya. Pada awalnya kami mengembangkan peternakan ini adalah bentuk dari keinginan kami ya. Awalnya memang dasarnya adalah saya senang di dunia peternakan, kemudian melihat potensi yang sedemikian besar, kami berkeinginan untuk lebih mengembangkan, terutama secara empowering people. Jadi kami mencoba memberdayakan masyarakat di lingkungan wilayah sini untuk bisa mengolah limbah-limbah pertanian itu untuk bisa dijadikan pakan ternak yang bernutrisi tinggi. Awalnya memang sangat sulit untuk bisa mensosialisasikan pola pakan ke warga sekitar, karena hampir 80% warga di Petung Kriono ini adalah petani peternak. Mereka secara konvensional dan hampir setiap kepala keluarga mempunyai ternak ruminansia, entah itu domba, kambing maupun sapi. Tetapi pola pemberian pakannya itu masih konvensional. Dengan kehadiran kami di sini, insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, memanfaatkan limbah-limbah pertanian seperti janggel jagung, tebon jagung, kemudian kulit kopi dan sebagainya, itu bisa dikelola dengan baik sehingga bermanfaat. Selain untuk mengurangi dari lingkungan yang tidak baik atau kotor, juga limbah-limbah pertanian itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan untuk ternak jenis ruminansia, contohnya kambing, domba, dan sapi. Mengelola secara modern itu artinya bagaimana tata kelola atau manajemen bakalan dan indukan yang baik, manajemen atau tata kelola tentang kandang, dan manajemen tentang pakan. Alhamdulillah, sejak tahun 2019 perkembangan dari farm kami cukup pesat. Dari awalnya kurang lebih sekitar 50 ekor, sekarang bisa berjumlah ratusan ekor. Selain kami menyebutnya The Petung Farm ini adalah showroom peternakan, karena kami juga membina para plasma yang jumlahnya cukup banyak untuk peternakan domba-domba itu, untuk mencukupi kebutuhan suplai indukan bunting ke para peternak atau orang yang baru memulai peternakan. Alhamdulillah, selama kurun waktu ini omset kita sudah cukup baik, kurang lebih antara 400 sampai 600 juta per bulan. Pola yang kami terapkan di The Petung Farm ini adalah konsep ramah lingkungan. Artinya bahwa image tentang peternakan yang beraroma tidak sedap karena kohe dan urinnya yang cukup menyengat, mindset itu coba kami patahkan dengan menggunakan tata kelola pakan yang kita create sedemikian rupa. Termasuk ini adalah sebuah challenge karena showroom ataupun kandang kami ada di kawasan wisata, sehingga menjadikan challenge bagi kami agar menjadikan contoh bahwa ini adalah kandang ataupun peternakan domba yang bebas polusi. Selain itu, kita juga mengolah limbah-limbah pertanian yang biasanya oleh warga masyarakat ini hanya dibuang-buang ataupun dibakar. Kami tampung, kami terima, dan kita olah. Kemudian kita ajarkan juga kepada warga sekitar bagaimana cara mengelola limbah pertanian ini untuk bisa dijadikan pakan ternak. Alhamdulillah juga dengan adanya plasma di kandang kami juga bisa membantu dan mendorong tingkat perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memang dia punya passion, punya keinginan untuk
pengembangan diri di bidang peternakan bisa bekerja sama dengan kami bagaimana bisa meningkatkan taraf perekonomian dengan cara beternak domba secara baik dan benar. Ya. Salah satu konsepnya di farm juga adalah tanpa ngarit. Yang dimaksud tanpa ngarit itu bukan kok tidak ngarit sama sekali, tetapi tetap melakukan aktivitas ngarit atau mencari rerumputan ataupun dedaunan sebagai pakan. Tetapi di sini hanya kita lakukan sesekali saja, paling tidak 15 hari sekali atau 1 bulan sekali, karena pola yang kami gunakan menggunakan pola silase maupun fermentasi, sehingga efektif dan efisien dalam menjalankan peternakan. Karena satu orang kru kandang kami itu bisa menghandle antara 150 sampai dengan 200 ekor ternak. Nah, sebenarnya istilah ngarit ini kan adalah sebuah filosofi, ya. Karena ngarit ini secara akronim adalah dari ngopi, ngaji, dan wirid. Ya, apa artinya ngopi? Ngopi itu silaturahmi. Jadi dengan adanya farm ini kita mencoba mensambungkan silaturahmi, belajar ke sana kemari sehingga apa yang ada di petung ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, ngaji itu artinya belajar. Jadi ada keterkaitan dengan pembelajaran tentang edu farming di peternakan kita ini. Makanya konsep peternak milenial adalah peternak yang praktis, peternak yang efisien dan efektif. Kemudian wirid. Wirid adalah bentuk sebagai ikhtiar atau usaha. Ya, tentu sebuah peternakan dalam peningkatan kesejahteraannya berkeinginan ada hasil yang baik untuk perbaikan perekonomian, sehingga dengan pola peternakan yang milenial, yang modern seperti ini bisa meningkatkan taraf kesejahteraan dari para peternak ataupun plasma-plasma. Kami menyebutnya plasma itu adalah sedulur de petung, ya, sehingga ada hubungan kausalitas antara kami de Petung Farm dengan para plasma. Ya, ini yang pola yang kita terapkan. Jadi beberapa hal kaitan dengan manajerial yang tadi kami sampaikan, ada manajemen tentang indukan dan bakalan, manajemen tentang kandang, manajemen tentang pakan. Endingnya adalah manajemen pemasaran. Kami juga mencoba bekerja sama dengan banyak pihak, karena ending dari sebuah usaha itu adalah market. Ya, dengan adanya teknologi yang ada sekarang ini, tentu akan lebih mempermudah kita selaku peternak. Ya, jarak, ruang, dan waktu sudah bukan menjadi masalah. Dengan adanya sosial media, dengan adanya sarana komunikasi yang cukup mudah ini, bisa membuka jalan bagaimana memarketkan sebuah produk unggulan yang kita kembangkan dari de Petung Farm. Di awal tadi kami sudah sampaikan bahwa core bisnis kami adalah di breeding, khususnya kami memang lebih sub lagi, yaitu mengembangkan ataupun menyediakan dan mensuplai indukan bunting. Kenapa kami mengambil korp yang jarang sekali atau divisi yang jarang sekali diambil para peternak? Pengalaman kami adalah ketika beternak itu memulai dari derean begitu ya, untuk breeding, tetapi memulai dari derean itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga karena breeding ini adalah butuh durasi yang panjang, endurance yang panjang, artinya pengeluaran pun juga akhirnya cukup besar. Kalau modal tidak berlapis, tentu orang akan patah di tengah jalan. Ini yang akan menjadikan para peternak itu jera. Nah,
kami mencoba mensiasati adalah kami menyediakan indukan bunting itu bisa memotong durasi waktu sekitar 4-5 bulan. Jadi ketika masa usia kebuntingan itu 5 bulan, nah usia sekitar 1,5 sampai 2,5 bulan kebuntingan, sehingga orang-orang yang baru memulai peternakan itu kurang lebih antara 100 hari ke depan mereka sudah bisa merasakan hasil. Tetapi sambil belajar, karena manajemen cempe itu juga butuh pengalaman, butuh penanganan yang cukup baik. Tetapi setidaknya titik kejenuhan seseorang dalam beternak itu akan mulai tereduksi atau bahkan tereliminir. Jadi mereka ketika ternaknya mulai beranak pinak, tentu ada kebahagiaan tersendiri. Ini yang kita kembangkan di De Petung Farm. Kami menyediakan indukan bunting dengan pejantan yang sesuai pilihan dari para mitra ataupun sedulur De Petung gitu. Karena di awal tadi kami sampaikan bahwa ada pejantan F1 Dorper, ada pejantan domba Garut, ada pejantan Merino, dan ada pejantan Texel. Insya Allah dengan adanya pejantan ataupun pemijah yang berkualitas dan unggul, ini akan memberikan dampak yang baik terhadap peranakan-peranakan dari peternakan itu. Sehingga harga dari ternak domba itu pun juga bisa mendongkrak dengan baik, karena secara genetik dan fenotipnya tentu akan ada perbaikan kualitas. Tetapi tentu saja setelah beranak pinak ada pola recording yang harus mereka lakukan. Jangan sampai terjadi kasus inbreeding lagi, ya, karena kalau nanti inbreeding, kondisi yang sudah mulai membaik akhirnya menjadi kualitasnya menurun. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dari De Petung Farm. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami juga membuka pintu terbuka untuk para sedulur-sedulur semuanya, para peternak, karena di kami ini tidak ada istilah pemula, ya. Tidak ada senior maupun pemula, karena yang dimaksud pemula itu kesannya kok seolah-olah kayak orang yang tidak tahu sama sekali. Kami lebih enjoy menyebut adalah orang yang baru memulai peternakan. Sehingga di sini pun kita saling belajar, saling mengedukasi, sehingga insya Allah bareng-bareng menuju titik puncak kesuksesan. Satu hal lagi, kesuksesan tidak semata-mata tentang materi atau uang, tetapi kebahagiaan dalam menjalankan usaha dan peternakan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Insya Allah dengan peternakan adalah bisnis yang berkah dan memberkahi, bisa bermanfaat dengan banyak orang, sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari ibadah. Itu yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa di episode lain nanti kita akan sampaikan cara mengolah pakan di tempat kami, ya, mengolah pakan di tempat kami. Demikian, saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola De Petung Farm Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.